Ya, nah jangan lupa notul ya. Oke, untuk siang hari ini kita akan membahas buku Rich Dad Poor Dad dengan pembicara Dafatan Iswara dari SBM 2024 kalau pakai notasi angkatan SBM ya. Nah, untuk pembicara yaitu Dafatan Iswara sendiri berasal dari manajemen 2021 SBM ITB dan dan masuk di unit Tekno Entrepreneur Club ITB ya sebagai saya juga anak TEC ya. Poin-poin utama yang diharapkan untuk disampaikan atau poin-poin pembahasan pokoknya adalah yang pertama pola pikir orang yang bekerja dan dua emosi utama manusia, masalah masalah yang muncul dari bekerja, lalu pola arus kas setiap kelas dan pelajaran keuangan dari riset. Empat bidang kecerdasan yang empat bidang kecerdasan keuangan yang perlu dikuasai. Ya, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali batasan-batasan dari acara ini, yaitu yang pertama, dilarang mengungkit topik yang terlalu sensitif dari sisi sara. Yang kedua, dilarang berbicara kasar. Yang ketiga, dilarang menunjukkan kecenderungan politik tertentu. Yang keempat, dilarang melakukan penghinaan secara eksplisit terhadap pihak atau lembaga tertentu. Baik, karena sudah pukul 14.18 juga, saya sebagai MC saya serahkan kepada Dava Teniswara untuk menyampaikan materi. Oke, lo. Sebelumnya gue izin off cam dulu ya. eh Kenalin, gue Dava. Panggilnya Dava, nama panjangnya Dava Danis. Kalau lebih panjang lagi, Dava Daniswara. Gue dari SBM Angkatan 21. Lebih tepatnya nih ya, jurusan kewirausahaan, bukan manajemen. Jadi kewirausahaan Angkatan 21. Kalau kita nyebutnya 24, karena kita lulusan 24 gitu. Terus di sini gue diminta buat review buku Rich Dad Poor Dad. Review buku ya. Review buku atau review kandungan materi mungkin ya, kandungan materi dari Rich Dad Poor Dad itu, karena Rich Dad Poor Dad itu kan sebenarnya buku cerita. Rich Dad Poor Dad itu apa namanya, mengkisahkan tentang Robert Kiyosaki yang sedang mendongeng. Jadi gue di sini bilang mendongeng karena gue skeptis terhadap apa yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Bisa jadi yang ditulis oleh Robert Kiyosaki itu bukanlah yang dialaminya dia beneran, karena dia menuliskan di situ bahwa dia pernah mendapatkan pendidikan dari dua ayah yang berbeda, yaitu ayah ayah kaya dan ayah miskin gitu kan, rich dad dan poor dad. Tapi menurut gue ini adalah salah satu cara marketingnya Robert Kiyosaki untuk menyihir audiens atau menyihir apa namanya, pembaca. Dia mengatakan bahwa ya ini kisahnya kisahnya sehingga lebih aplikatif gitu mungkin. Sorry. eh Terus ya udah, di sini sebenarnya Riset Burdil kan buku lama ya, buku lama. Gue bacanya pas gue SMP sekitar 6 tahun yang lalu. Cuman menurut gue ini adalah salah satu buku paling keren atau paling wajib dibaca oleh manusia gitu. Manusia, jadi kan manusia makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu bisa bertahan hidup dengan apapun. Misal hiu mereka bertahan hidup dengan taring mereka. Mereka bisa makan dan lain-lain. Jerapah bertahan hidup dengan leher mereka. Mereka bisa makan daun yang tinggi. Kemudian apa namanya, laba-laba bertahan hidup dengan jaring mereka. Mereka bisa membuat rumah dan lain-lain. Sedangkan manusia bertahan hidup dengan akal mereka. Dengan akal mereka, sehingga dengan akal mereka mereka bisa menciptakan apapun itu. Mereka bisa menciptakan baju, mereka bisa menciptakan rumah, mereka bisa menciptakan apapun itu dengan akal mereka. Sehingga bagaimana cara mengasah akal menurut saya adalah dengan membaca Rich Dad Poor Dad ini. Rich Dad Poor Dad merupakan salah satu buku
terbaik sepanjang masa yang pernah gue baca. Tapi buku Rich Dad Poor Dad itu ada di urutan kedua. Urutan pertama tuh ada buku yang lebih bagus lagi sebenarnya. Dan mungkin kedepannya kalau Himatika membahas buku ini, wah ini sangat luar biasa. Bukunya namanya Buku untuk Dibaca. Nah itu buku nomor satu yang pernah gue baca. Jadi sebelumnya gue adalah mantan kutu buku ya. Mantan kutu buku karena dulu gue kutu buku banget. SD, SMP, SMA. Tapi sejak kuliah di ITB ya, gue nggak pernah lagi baca buku karena chaos kehidupan di ITB dan ya gue jadi nggak sempat aja. Terus, nah itulah Richard Burdett salah satu buku yang paling berpengaruh di pola pikir manusia menurut gue. Ketika manusia itu sekedar manusia, dia anaknya bukan anak siapa-siapa, tapi dia baca Richard Burdett, maka dia bukan manusia biasa gitu lah gue bilangnya. Uh, Gimana? Kenapa Richard Burdett ini bagus? Kenapa Richard Burdett ini bagus? Karena dia membuka pola pikir. Si Robert Kiyosaki, penulis buku Richard Burdett ini membuka pola pikir manusia yang tidak melek keuangan, yang tidak melek uang. Jadi kita kan selama kita sekolah kita diajarin, kita dari SD, kita dari TK, playgroup malah kita diajarin di sekolah apa itu ilmu matematika, apa itu ilmu sosiologi, apa itu ilmu IPA dan lain-lain. Sampai SMP, sampai SMA, bahkan sampai kuliah kita masuk jurusan, ada yang masuk jurusan teknik industri, ada yang masuk jurusan matematika, ada yang masuk jurusan oceanografi dan lain-lain. Namun tidak ada yang pernah mengajari kita bagaimana kita ilmu tentang uang. Jadi semua ilmu itu ada, semua lini aspek kehidupan itu ada ilmunya. Semut ada ilmunya, terus apa namanya, tebing ada ilmunya, batu ada ilmunya, rumah ada ilmunya, desain ada ilmunya. Salah satunya adalah uang. Uang itu juga ada ilmunya, ilmu tentang uang. Dan kita nggak pernah belajar tentang ilmu tentang uang gitu. Bahkan nggak ada jurusan ilmu uang gitu. Dan di buku ini kita belajar uh, gimana sih ilmu tentang uang itu gitu. Dan yang nggak ada itu ilmu tentang hari Rabu tadi ya. Nah, kalau kalian mikir ilmu tentang hari Rabu itu apa, nah itu nggak ada. Maka pengetahuan itu ada batasnya. Batas pengetahuan adalah hal-hal yang seperti ilmu hari Rabu, hal yang nggak bisa kita pikirkan gitu. Atau saatnya waktu. Adakah ilmu tentang pukul 4 sore gitu? Ada ya gitu hal-hal yang tidak ada gitu. Hal-hal yang hanya ada di pikiran kita. Tanggal, tahun, nah gitu-gitu itu tidak ada ilmunya. Itu adalah batas pengetahuan dan ini adalah ilmu tentang uang dan gue bakal share screen. Mungkin mungkin di sini teman-teman udah pada membaca ya, udah pada membaca mungkin dan teman-teman juga udah pada ngerti apa isi bukunya, tapi mungkin ada yang belum baca atau mungkin kalian udah baca semua. Tapi kalau dijelaskan selama 3 menit, gue bakal jelasin buku ini selama 3 menit, gue bisa jelasin. Jadi buku ini intinya tentang membahas tentang ini. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Miskin dan kaya. Jadi si Robert Kiyosaki itu menjelaskan kita melalui cerita dia melalui cerita dia menjelaskan bahwa ada 4 tipe pekerjaan nih. 4 tipe pekerjaan yang dibagi 4 seperti ini, ada bulat kemudian dibagi 4. Sebelah kiri itu ketika kalian pekerjaannya sebelah kiri kalian miskin, ketika kalian pekerjaannya kanan maka kalian kaya. Ada 4. Nah, pekerjaan pertama orang kaya adalah entrepreneur. Entrepreneur jelas kaya karena dia bisa menciptakan uang sebanyak-banyaknya. Karena ya dia menciptakan produk, katakanlah dia menciptakan nasi goreng gitu. Nah, nasi goreng itu bisa dimakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia gitu. Katakanlah ada 1 juta orang, maka 1 juta orang bisa makan nasi goreng dia, sedangkan dia mengambil profit 5.000 per porsinya dan 5.000 dikali 1 juta dan dia kaya. Seperti itu, simpelnya. Kemudian yang kedua, investor. Kenapa investor kaya? Karena dia tinggal lontang-lantung, dia punya duit banyak, dia punya miliar-miliar, dia investasikan ke perusahaan dan uang itu bakal terus beternak. Beternak ya, bener, beternak tanpa harus dia ngapa-ngapain. Jadi dia tetap lontang-lantung, dia tetap tidur, baca buku dan lain-lain, tapi uangnya bekerja sendiri. Kemudian yang miskin itu adalah employee. Bagaimanapun employee akan tak miskin. Apa itu employee? Employee menurut gue itu bukan sekedar cuman buruh bangunan atau petani atau mungkin karyawan perusahaan. Itu yaitu employee, tapi employee itu bukan sekedar itu.
Menurut saya, dokter adalah employee. Menurut saya, artis adalah employee. Kenapa? Jadi employee itu adalah orang-orang yang menukarkan waktunya dengan uang. Misal, eh kalau kalian employee, kalian dibayar sebulannya 10 juta katakanlah. 10 juta, kalian jadi karyawan perusahaan atau kalian jadi dokter di puskesmas atau apapun itu, kalian dibayar 10 juta per bulan dan selama setahun kalian menghasilkan 120 juta. Dan selama 1 tahun ya itu ya, berarti kalau 10 tahun kalian menghasilkan 1,2 miliar itu 10 tahun. Sehingga kalau ketika kalian cuma hidup 40 tahun produktifnya, berarti 1,2 miliar dikali 40, dikali 4, dikali 4, jadi berapa tuh? 4,8. Seumur hidup kalian, kalian cuma bisa menghasilkan 4,8 miliar, dan itu miskin. 4,8 miliar itu nggak bisa buat beli apapun yang lebih besar dari 4,8 miliar gitu. Jadi 4,8 miliar itu miskin karena ya udah kalian cuma bisa segitu doang, kalian nggak bisa lebih dari itu. Terus uh, sorry sorry bentar. Oke, sampai mana tadi ya? Nah ini, nah kemudian ini employee itu intinya kayak gitu. Artis juga employee karena artis itu tergantung dia bekerja apa enggak. Kalau dia nggak ngartis, kalau dia nggak manggung maka dia nggak dapat duit. Kecuali kalau royalti ya. Royalti beda lagi nanti ada pembahasan sendiri. Tapi artis itu juga employee. Artis itu bekerja di bawah orang, di bawah perusahaan atau di bawah sebuah sistematika event gitu. Dokter juga employee. Ya gitu-gitu lah. Kalau kalian tahu Raffi Ahmad bukan artis, dia adalah entrepreneur karena dia punya Rans Entertainment dan lain-lain. Jadi artis ketika dia selama yang menjadi artis maka dia lama-lama dia akan menjadi miskin kecuali kalau dia buka usaha kayak Raffi Ahmad. Nah, satunya di bawah ini, ayo tebak-tebakan apa? Tebak dong, ada yang bisa nebak nggak yang di bawah employee ini apa? Pekerjaan selain employee yang bikin miskin. Pengangguran. Pengangguran. Pengangguran bukan kerjaan. Ya bukan kerja. Pengangguran dia berarti tidak bekerja gitu. Tapi pekerjaan apa yang kemudian dia jadi miskin gitu? Selain tiga ini, kan entrepreneur kaya, investor kaya, employee jadi miskin. Nah, apa tuh tipe pekerjaan yang bikin miskin lagi? Ada Oke, yang ada bilang jawaban self lain nggak? employed. Self-employed. Oke, ada jawaban lain nggak nih selain self-employed? Nggak ada. Oke, jawabannya benar. Self-employed. Self-employed adalah pekerjaan yang bikin miskin. Kenapa miskin? Orang yang punya, orang yang berusaha gitu ya, orang yang memulai sebuah usaha, tapi dia self-employed, misal dia buka warung nasi goreng, tapi dia masak sendiri, dia ngantar sendiri, dia jadi kasir sendiri, maka dia akan miskin. Karena dia sama aja menukar waktunya dengan uang. Jadi nggak ada bedanya sama employee gitu. Dia punya warung nasi goreng, tapi dia sendiri yang masak. Nah, itu self-employed dan itu miskin, itu tidak baik. Maka dia tidak akan menjadi kaya karena waktu yang dia punya terbatas. Dia cuma punya waktu 40 tahun untuk hidup, tapi dia habiskan untuk menukar itu semua dengan nasi goreng yang dia buat. Nah, itu buruk gitu lah katakanlah. Yang bagus itu gimana? Yang bagus itu dia membeli waktu orang. Dia membeli karyawan, dia membeli chef, dia membeli pramusaji, sehingga dia membeli waktu mereka gitu sehingga dia masih punya waktu sedangkan si pramusaji atau si chef jadi nggak punya waktu, jadi chefnya jadi karyawan employee dan selama yang bakal miskin sedangkan si yang tadi yang punya warung nasi goreng akan jadi entrepreneur dan dia bisa kaya gitu. Jadi
umumnya di buku Rich Dad Poor Dad ini membahas tentang kalau kalian mau kaya maka jangan jadi karyawan, kalian harus pekerjakan uang kalian. Tapi kalau kalian miskin maka kalian nukar waktu kalian dengan uang. Ini seperti itu. Terus ya inilah ini adalah gambaran besar tentang buku Rich Dad Poor Dad ini ya. Terus gue stop share dulu deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Tapi kalian ini orang-orang pintar semua gila. Kalian kan orang-orang matematika ya. Jadi harusnya udah paham lah hal seperti itu tadi. Ntar gue mau buka sesuatu. Hmm, Ini bukunya Rich Dad Poor Dad. Sorry banget nggak bisa gue pegang bukunya, tapi gue ada, tapi baru di daerah asal. Terus what the rich teach their kids about money. Jadi emang beda banget. Apa namanya? Bagaimana ayah kaya mengajarkan anaknya dan ayah miskin mengajarkan anaknya itu beda. Di buku ini dijelaskan, tapi penjelasan gue selama beberapa menit ini nggak bakal bisa mengalahkan intisari dari baca bukunya langsung. Jadi kalau mau tahu bagaimana exact ceritanya, kan Rich Dad Poor Dad ini dia Robert Kiyosaki menyampaikan cerita ya. Kalau mau tahu intisari dari ceritanya, harus baca bukunya karena gue nggak bakal bisa jelasin ini selama beberapa menit. Dan ada buku yang mirip-mirip karya orang Indonesia, yaitu adalah ini. Nah ini Budi Safat, karya Budi Safat. 50 strategi yang orang kaya tahu tapi kita tidak. Jadi ya ini mirip-mirip sama Richard Pudit tapi ditulis oleh Budi Safat orang Indonesia. Dan ini juga bukunya lumayan bagus gue baca. Tapi lebih bagus Richard Pudit. Kemudian, nah ini adalah worksheet. Ini adalah hal-hal yang dijelaskan di Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad menjelaskan bahwa kita harus punya arus kas. Arus kas, bagaimana kita mengelola arus kas kita. Uh, ada yang namanya liabilitas, ada yang namanya aset, ada yang namanya income dan lain-lain lah. Dan ini yang versi jelimetnya ya, versi apa namanya detail banget ini cash supplies ini perusahaan untuk perusahaan dan ini dipelajarin di pelajaran akuntansi di SBM. Terus ini sebuah pertanyaan random. Nah ini yang diajarin di bukunya itu laporan keuangan. Ada namanya aset, ada namanya kewajiban, ada namanya pendapatan dan pengeluaran. Aset itu yang kita punya sebagai uang tunai, tabungan, investasi itu aset atau rumah. Nah, rumah ini bisa jadi kewajiban bisa jadi aset, tanah itu aset, bisnis itu aset dan lain-lain. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita bayar, hutang, kemudian kredit motor, kredit mobil, KPR rumah. Kemudian ketika kita punya mesin cuci adalah liabilitas, kewajibannya adalah liabilitas. Apalagi ya TV atau laptop, HP kalian itu adalah liabilitas. Jadi itu bukan aset. Kalian punya HP bukan berarti kalian punya aset, tapi kalian punya liabilitas. Kenapa liabilitas? Karena liabilitas adalah sesuatu yang kalian harus bayar gitu. Kalian harus bayar untuk punya HP gitu. HP kalian bermasalah maka kalian harus bayar dan itu adalah liabilitas dan kalian dan di buku ini kita diajarkan untuk bisa membedakan mana yang aset mana yang liabilitas. Jadi ketika aset itu sesuatu yang terus bertambah tanpa harus kita bayar gitu. Tapi kalau kewajiban ya dia sendiri bayar gitu. Dan orang miskin sering 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 salah gitu. Apa namanya? Sering salah. Dia mengira bahwa rumah itu adalah aset, padahal rumah itu sebenarnya kewajiban. Rumah itu dia harus ada maintenance dan lain-lain sehingga itu adalah liabilitas. Sehingga ya itulah ilmu tentang bagaimana membedakan aset dan liabilitas. Sorry. Uh,
Nah, ada namanya pendapatan, ada namanya pengeluaran. Nah, ini udah biasa lah. Pendapatan kita bisa dapat dari gaji, dari eh, usaha, dari pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran kita ya sehari-hari pengeluaran lah. Dan ini dijelaskan arus kas kelas bawah. Kelas bawah atau orang miskin tuh dia ketika dia dapat uang, dia langsung keluarin gitu aja. Ketika dia dapat uang, dia langsung beli liabilitas. Jadi katakanlah dia dapat gaji 10 juta per bulan. Nah, dia belikan 10 juta itu untuk liabilitas, gitu, bukan buat aset. Liabilitas itu dia belikan HP, dia belikan laptop, dia belikan mobil. Ketika orang penghasilannya 100 juta per bulan, tapi ketika ke umur 1 miliar dia belikan mobil, maka dia pemikiran arus kasnya kelas bawah. Karena eh, ya dia mengumpulkan itu semua untuk membeli liabilitas, sehingga itu bukan, menurut Robert Kiyosaki, itu bukan pemikiran kelas atas. Kelas atas menilai bahwa ketika dia dapat uang, dia langsung membelikan uangnya itu untuk sebuah aset. Nah, ini arus kelas bawah ketika dapat pendapatan langsung dikeluarin gitu, langsung dikeluarin. Jadi bahkan nggak masuk ke liabilitasnya juga. Jadi ketika dia dapat pendapatan langsung pengeluaran, dan itu pendapatan sama pengeluaran. Ketika dia dapat gaji 10 juta per bulan, dia keluarkan 10-10-nya, maka mental miskin, kata Robert Kiyosaki. Dan ada istilah namanya cat race di apa namanya di buku ini, apa namanya, balap tikus ya. Balap tikus itu, jadi tikus tuh ketika ada bulat-bulatan gini dia lari tapi dia tetap di tempat gitu, dia nggak jalan-jalan. Itu kenapa? Karena orang-orang kebanyakan itu dia belajar sampai umur 21 tahun, kemudian dia bekerja sampai 24 tahun untuk menyicil laptop katakanlah, kemudian dia hidup sampai 28 tahun untuk menyicil mobil katakanlah selama 4 tahun KPM-nya, kreditnya, kemudian dia menikah di umur 28 tahun, kemudian dia menyicil rumah KPR selama 25 tahun sampai umur 53 tahun, dan dia pensiun, dan dia ya udah hidupnya sekedar itu aja. Nah, ini yang dinamakan sebagai cat race atau balap tikus. Karena hidup dia tidak bermakna apapun, karena hidup dia hanya sekedar mengejar mobil atau mengejar rumah atau apapun itu, mengejar pernikahan yang harus ditabung dari sekarang. Ketika kalian mau nikah besok umur 25 katakanlah, dan kalian oh nikah tuh butuh berapa ratus juta dan kalian mau nabung dari sekarang. Nah, menabung itu adalah, kata Robert Kiyosaki, dia adalah pola pikir miskin. Kenapa? Karena ketika kalian menabung sebulan itu 5 juta, 5 juta, 5 juta sampai kekumpul kalian mau nikah umur 25, maka itu pola pikir miskin. Nah, pola pikir kaya gimana? Pola pikir kaya ketika kalian dapat 5 juta, kalian belanjakan uang 5 juta itu. Kalian 5 juta itu belanjakan untuk apa? Untuk aset, untuk sesuatu yang bisa bertambah nantinya, untuk sebuah bisnis atau untuk sebuah uh, intinya tidak sekedar ditabung doang. Kalau ditabung doang itu pola pikir miskin, kata Robert Kiyosaki. Ketika kalian pengen, jadi kalau kata peribahasa menabung pangkal kaya atau apa ya? Menabung pangkal kaya itu sebenarnya sedikit bullshit ya, sedikit salah, kata Robert Kiyosaki. Jadi kalau Anda ingin kaya ya maka gunakan uang Anda gitu. Gunakan belanja lah. Jadi Robert Kiyosaki malah nyuruh Anda buat belanja. Nah, tapi belanja apa? Nah, belanjanya harus belanja aset, bukan belanja liabilitas. Tapi kalau Anda belanja liabilitas sama aja. Jadi peribahasa yang benar adalah belanja pangkal kaya. Itu kata Robert Kiyosaki ya. Belanja pangkal kaya. Kalau kaya, Anda ingin kaya maka belanjalah. Kalau Anda nggak belanja, Anda miskin. Itu kata Robert Kiyosaki. Jadi peribahasa itu banyak yang salah ya. Ini di luar topik. Peribahasa itu banyak yang salah. Contohnya kayak intinya peribahasa itu hanya cocok untuk menggambarkan suatu keadaan gitu. Misal air susu dibalas air tuba. Nah, kalian melakukan kebaikan tapi kalian dibalas kejahatan. Nah, itu kan sebuah fenomena, dan itu dinyatakan sebuah peribahasa gitu. Jadi peribahasa itu cuma mengcapture sebuah momen dan kemudian diperibahasakan, bukan kemudian peribahasa itu berarti benar, gitu, bukan. Kemudian apalagi yang dibahas di Robert Kiyosaki ini. Nah, ini arus kas kelas atas. Jadi arus kas kelas atas ketika dia dapat pendapatan, dia langsung masukkan pengeluaran, dia belanjakan uang itu, tapi dia belanjakannya untuk aset. Nah, ini dia yang beda. Jadi dia punya duit, katakanlah dia punya penghasilan 100 juta per bulan, 100 jutanya dia tabung buat, bukan tabung ya,
dia belanjakan untuk beli tanah atau beli saham atau beli bisnis atau dia bikin bisnis atau apapun itu, nah itu adalah aset dan inilah pola pikir kelas atas. Dan buku ini menjelaskan inilah intinya intinya ini tapi ini sebenarnya simple gitu ya. Sebenarnya ini oke ini pengetahuan simple. Iya kita dapat pendapatan kemudian kita belikan aset bukan belikan sebuah HP atau laptop atau mobil. Tapi ini pengetahuan dasar yang tidak banyak dilakukan orang gitu. Buktinya masih banyak sekali orang miskin. Jadi ini nggak diterapkan oleh orang-orang. Kemudian, nah ini dia. Nah ini tadi yang lingkaran bulat tadi ya, cash flow kuadran. Isi mental miskin itu jadi karyawan, jadi self-employed, jadi mental kaya jadi entrepreneur atau jadi investor. Nah, sistem pendidikan itu di Indonesia itu merancang kita untuk sukses di sebelah kiri. Ada sebuah penelitian ya, ada sebuah eksperimen itu. Kalian tahu lalat ya? Lalat itu ketika dia ditaruh di toples gini kan, di toples gini ya, ditaruh lalat full lalat, kemudian dibiarkan selama 1 minggu. Nah, lalatnya ada banyak ya, ada 100 lalat di toples gini. Lalat itu selama 1 minggu bakal terbang hanya mengitari toples ini gitu. Dia nggak bakal keluar karena ditutup gitu selama 1 minggu. Tetapi ketika toplesnya dibuka setelah 1 minggu, tutupnya dibuka nih, dibuka. Nah, apa yang terjadi? Lalatnya nggak keluar cuy. Jadi lalatnya tetap di dalam. Nah, itu adalah mental lalat. Jadi kalau kalian belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian kalian tetap mengikuti sistemnya, maka kalian punya mental lalat karena yaitu lalat itu ketika didiamkan 1 minggu di sini, setelah dibuka itu dia nggak keluar gitu. Padahal di luar banyak sekali kesegaran, banyak sekali udara, banyak sekali kehidupan, tapi dia tetap di dalam toples karena dia selama 1 minggu taunya ya kehidupan itu toples. Dan pendidikan kita merancang seperti itu. SD dia belajar berangkat pagi jam 7 pulang jam 4, SMP semenikan, SMA semenikan, kuliah beda dikit. Nah, dia merancang supaya kita tuh bekerja untuk uang gitu. Kita tuh ya bekerja untuk uang gitu. Kita menukarkan jam kita dari jam 7 sampai jam 4 dengan uang gitu. Dan itu buruk sekali kata Robert Kiyosaki ya. Itu mental lalat katanya. Jadi kalau mau kaya di buku ini ya jangan seperti itu gitu. Jangan jangan sampai kita jadi pekerja kantoran gitu katanya. Katanya kalau kita mau ikut apa enggak ya itu terserah kita karena kita menjalani hidup. Tapi kata Robert Kiyosaki seperti itu. Kalau kalian kerja kantoran maka kalian akan selamanya miskin. Kemudian eh, nah ini adalah tipe orang A itu terspesialisasi, C itu generalis. A itu terspesialisasi, misal dia cuman bisa montir ya, cuman dia misal dia cuman bisa di bidang mesin-mesinan, dia montir dan dia terspesialisasi, dia betul-betul cuman bisa benerin motor yang mogok, kemudian udah motor mogok datang dia benerin lari gitu. Sedangkan C itu generalis, orang yang bisa semua hal. Bisa semua hal, orang yang tahu secara general gitu. Mungkin dia nggak bisa benerin motor mogok, tapi dia tahu secara general. Sehingga beberapa orang tua itu ada dua tipe orang tua. Ada yang satu orang tua yang menyekolahkan anaknya satu jurusan full gitu. Misal dari kecil dia dilesin taekwondo sampai dia SMA dia jadi atlet taekwondo sampai dia kuliah dia hanya bisa taekwondo gitu. Dia nggak bisa yang lain. Tapi ada juga orang tua yang ngelesin anaknya taekwondo, matematika, ngelesin anaknya uh, basket, ngelesin anaknya banyak skill sehingga dia menjadi orang yang generalis. Nah ini ada dua tipe orang tua. Jadi ketika besok kalian punya anak, kalian bisa memilih kalian mau mendidik anak kalian menjadi yang terspesialisasi atau yang generalis. Dan di dunia kerja itu yang terjadi faktanya adalah seperti ini. Nah, si generalis itu menjadi bos dari terspesialisasi. Itu adalah fakta. Ya, bicara fakta yang dibicarakan oleh Robert Kiyosaki itu seperti ini. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui pengetahuan pendalam itu malah jadi bos, kemudian orang-orang yang terspesialisasi malah jadi karyawan-karyawan yang kerja untuk memperkaya si C tadi. Jadi kalau kita ya itu untuk pola pikir lah, kita jadi tahu pola pikir kita seperti apa dan kita ketika punya anak kita mendidik mereka seperti apa gitu. Karena ya Robert Kiyosaki kan sama aja dia punya ayah kaya dan ayah miskin dan ya kita mau jadi ayah yang kaya atau ayah miskin, kita mau jadi ibu yang kaya atau ibu yang miskin.
Yang dimaksud Robert Kiyosaki kaya dan miskin itu bukan tentang berapa banyak uang yang kalian punya gitu. Misal eh kaya dan miskin itu tentang pemikirannya kaya atau miskin. Jadi apa namanya? Ketika ayah kaya itu bilang, ayah miskin itu bilang, wah kita nggak bisa beli ini, gitu. Kita nggak bisa beli mobil ini, gitu. Atau ya gitu-gitu lah. Ayah miskin itu kebanyakan berpendidikan kemudian punya pikir seperti itu. Sedangkan ayah kaya itu berpikir bahwa kita bisa beli ini atau bagaimana caranya kita bisa beli mobil ini ya gitu. Bukan mobil ya katakanlah perusahaan itu. Bagaimana caranya kita bisa perusahaan ini, bisa beli perusahaan ini. Bagaimana kita cara bisa membuat perusahaan ini nah, gitu. Nah, itu pola pikir dan ya dijelaskan dalam si Robert Kiyosaki ini ya. Nah, ini yang tadi ini apa namanya? PUR. Nah, PUR ini dia income langsung keluar ke expense ya. Penghasilan langsung keluar ke pengeluaran. Kalau middle class ketika dia masuk income, dia beli liabilities langsung keluar ke expense. Nah, sama aja mirip-mirip pur dengan middle class ini. Ketika dapat income dia beli mobil, nah mobilnya itu menghasilkan expense. Gitu. Mobilnya harus bayar pajak, mobilnya harus ganti ban, mobilnya harus servis setahun 2 kali dan lain-lain. Dia dapat duit, kemudian dibelikan rumah, rumahnya harus dirawat, nah gitu gitulah. Dia punya duit banyak, kemudian rumahnya bikin kolam renang, padahal kolam renang itu sangat-sangat liabilities, kolam renang itu butuh dirawat, butuh ada tukang kebun dan lain-lain. Nah, itu liabilities dan masuknya ke expense. Sedangkan rich people tidak melakukan itu. Ketika dia dapat income, dia belikan aset dan masuk lagi ke income dan seterusnya. Sehingga dia tidak kehilangan uang dia gitu lah. Dan nih, satu hal, walaupun kita udah tahu itu semua, ilmu itu semua, oke, udah tahu kita harus beli aset, oke, udah tahu. Tapi yang dikatakan adalah pengetahuan itu nggak sama dengan aksi. Jadi walaupun kalian udah tahu seperti itu, walaupun kalian udah tahu aset itu sama dengan seperti demikian, kita harus beli aset, kemudian kita harus nggak boleh jadi karyawan. Tapi kalau kalian hanya sekedar pengetahuan, maka itu sama saja gitu, karena itu nggak aksi. Jadi pengetahuan kalian itu bukan aksi, kalian jangan bangga kalau kalian tahu ini, gitu kata Robert Kiyosaki ya. Ketika kalian tahu ini, maka kalian sekedar tahu doang, kalian belum jadi orang kaya gitu. Ketika kalian jadi orang kaya, kalian melakukan aksi ini gitu lah jadinya. Sama halnya seperti orang yang merokok gitu. Orang-orang tuh tahu merokok itu nggak sehat. Merokok itu bikin Anda sakit paru-paru, merokok itu bikin Anda terkena kanker tenggorokan dan lain-lain. Tapi banyak sekali orang yang sampai dewasa masih merokok dan ya itu yang membuktikan bahwa pengetahuan itu nggak sama dengan aksi gitu. Jadi kalau kalian udah tahu, kalian udah baca buku ini tapi kalian tidak beraksi, maka sama aja bohong gitu. Nah, ini pengetahuan keuangan, kemudian nah ini salah satu, nah ini nggak pernah poso adalah salah satu ini ya, salah satu sifat dari seorang entrepreneur kata Robert Kiyosaki itu adalah nggak pernah puas. Dia eh, nggak pernah puas dalam konotasi positif ya. Jadi ketika dia sudah menciptakan sebuah A, dia nggak puas kemudian menciptakan B dan C dan seterusnya gitu. Bukan bukan kayak misal dia sebagai employee dia berangkat kerja untuk jadi barista katakanlah jadi barista kemudian ya udah dia setiap hari itu ya dia kan kalau seorang entrepreneur dia harusnya nggak cepat puas dia nggak puas akan itu dan dia resign dan dia bikin sesuatu yang lebih besar dari itu. Ini sebenarnya gue merangkum sedikit apa yang harus disampaikan gitu kan apa yang kita bisa ambil dari buku Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad ini salah satu buku keuangan terbaik nih. Selain Psychology of Money juga bagus. Jadi setelah Rich Dad Poor Dad bisa baca Psychology of Money. Nah ini rangkumannya. Jadi konsep kaya dan miskin tadi udah. Kemudian pentingnya pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan tadi mengolah uang, investasi, membangun aset tadi juga udah. Aset dan liabilitas, jadi beda aset dan liabilitas. Kita bedakan investasi. Eh, jadi diajarkan untuk berinvestasi dan menghasilkan uang. Kebebasan finansial, udah ya, kebebasan uang sosial tuh jadi ketika kalian diem aja tapi kalian udah bisa dapat duit. Itu adalah kebebasan finansial. Jadi belilah sesuatu yang ketika kalian diem aja kalian dapat duit. Nggak kalian harus kerja, nggak kalian harus tukar dengan uang. Kemudian memiliki bisnis sendiri, menjadi investor, menghindari hutang yang buruk. Nah, jadi Robert Kiyosaki itu bilang hutang itu ada baiknya. Jadi kalian jangan takut berhutang.
hutang yang baik itu ketika kalian berhutang untuk aset itu baik. Jadi kalian berhutang untuk sesuatu yang lebih tinggi lagi sehingga kalian bisa bayar hutang itu dengan sesuatu yang lebih tinggi itu. Nah itu baik. Contohnya kalian mau bikin kos-kosan gitu. Tapi kalian pinjam uang ke bank buat beli kos-kosan itu yang harganya 5 miliar gitu. Kalian pinjam 5 miliar ke bank, kemudian 5 miliar itu akan dibalikin duitnya sama orang yang ngekos di situ. Kalian katakanlah kalian bikin 30 kamar dan orang 30-nya itu bakal nyicil ke bank dan seterusnya dan kalian bakal punya kos-kosan itu secara gratis. Nah, gitu lah. Itu utang yang baik kata Robert Kiyosaki. Nah, kemudian ini kesimpulan dari buku ini adalah buku ini menjelaskan bagaimana membuka pikiran tentang keuangan, investasi dan membangun kekayaan. Ini kesimpulannya dari buku ini semua. Dan ini ada 10 pelajaran pusat dari Rich Dad Poor Dad. Nah, kemudian jadi kan dia tuh menceritakan tentang kisah-kisah ya. Katanya dulu Robert Kiyosaki itu pas kecil digaji 10 sen per minggu sama seorang pengusaha. Dan dia nggak puas akan digaji 10 sen per minggu itu. Sehingga dia mencoba misalkan komik di sini ceritanya. Dia misalkan komik kemudian menjual komiknya dan seterusnya sehingga nah cerita-cerita itu menyimpulkan hal-hal 10 tadi gitu. Kita bisa mendeduksi ilmu yang disampaikan Robert Kiyosaki sehingga menjadi rumus-rumus yang harus kita bawakan. Nah, pengalaman pengusaha, kemudian kisah aset dan liabilitas, pengalaman belajar investor. Jadi ada satu orang terkaya di dunia yaitu Warren Buffett. Warren Buffett itu orang kaya yang karena dia adalah investor. Dia adalah satu orang kaya yang emang sudah sewajarnya kaya karena dia investor dan dia emang udah punya duit dari awal. Dan ya dia Warren Buffett itu emang dari 10 orang kaya, satu orang kayanya itu adalah orang yang kaya dari saham. Sembilannya itu kaya dari entrepreneur. Nah, kalau kalian mau kaya dari saham, kalian harus kaya dari awal gitu. Kisah tentang kegagalan bisnis saham. Nah, Robert itu juga pernah gagal. Dia pernah gagal, dia nggak melulu sukses di bukunya karena dia itu pernah di bukunya itu dia cerita kalau dia itu bisnis jualan bunga es. Bunga es tapi nggak berhasil. Bunga es di musim panas karena dia nggak punya strategi manajemen bisnis yang baik gitu. Jadi walaupun ini musim panas dan kelihatannya menjual bunga es itu adalah sebuah pilihan yang baik, namun ketika dia nggak punya strategi manajemen bisnis yang baik, dia akan gagal gitu. Sehingga si Robert itu dia gagal ketika dia bikin bunga es, bisnis bunga es. Nah, sebenarnya di bukunya Robert Kiyosaki itu dia banyak tentang real estate. Dia bahas banyak tentang properti karena memang dia tuh pengusaha properti. Jadi ya dia bahas banyak tentang properti dan properti adalah satu lini bisnis yang banyak orang kayanya gitu. Jadi tapi di sini dia bilang bahwa dia pernah mengalami investasi real estate yang merugi karena dia membeli beberapa real estate dengan harapan memperoleh keuntungan namun jatuhnya merugi karena banyak biaya-biaya nggak terduga kayak misalnya tadi ya kalian mau bikin kos-kosan 30 kamar dengan pinjam uang ke bank uh, cicilannya dia yang bayar adalah orang ngekos 30 orang itu tapi dia nggak menghitungkan biaya-biaya yang tak terduga kayak misal biaya renovasi biaya operasional dan lain-lain dan itu bikin bisnis real estate itu merugi jadi nggak semudah itu untuk bikin bisnis kegagalan dalam usaha pembuatan permen karet. Jadi dia pernah bikin usaha permen karet di bukunya ini. Dia intinya dia sama temannya nyoba bikin permen karet, tapi dia nggak tahu tentang bagaimana cara bikin permen karet. Nah ini salah satu pelajaran sih. Jadi ketika kalian mau bikin bengkel, tapi kalian anak geologi atau ketika kalian anak FMIPA gitu, tapi kalian mau bikin bengkel, maka itu susah. Robert Kiyosaki bilang itu susah karena kalian nggak punya pengetahuan dasar tentang bengkel, tentang mesin. Nah, di sini dia ceritakan di pembuatan permen karet ini dia suka permen karet gitu. Kemudian dia sama temennya pengen bikin bisnis permen karet, usaha permen karet, tapi dia gagal karena dia nggak punya pengetahuan tentang permen karet. Sehingga apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, ketika kalian mau bikin bisnis bengkel, maka kalian harus belajar ilmunya dulu. Kalian kosong melompong, kalian anak kedokteran, tapi kalian bikin bisnis bengkel itu susah. At least kalian harus punya partner untuk bikin itu. At least kalian punya tangan kanan untuk orang itu. Tapi kalau kalian pegang itu sendiri susah banget karena ya harus pengetahuan yang cukup tentang industri tersebut. Kata Robert Kiyosaki seperti ini. Kemudian dia juga pernah bikin bisnis pengajaran ya di bidang edukasi, tapi nggak berhasil juga karena dia nggak punya pemasaran yang efektif. Jadi dia nggak tahu pasarnya. Jadi ini menyimpulkan kalau kalian mau bikin bisnis, kalian tuh harus tahu pasarnya.
Ketika kalian mau bikin produk apa ya, misalnya produk es teh manis, nah kalian harus tahu siapa yang bakal beli produk es teh manis kalian gitu. Katakanlah, oh yang bakal beli es teh manis saya adalah orang yang habis jalan pagi di hari Minggu gitu. Maka saya harus jualan di Car Free Day di Lengkong katakanlah. Nah, target marketnya jelas orang yang habis jalan pagi dia capek, atau orang yang habis lari-lari dia capek dia beli es teh manis kalian. Tapi ketika kalian mau jualan cireng, tapi kalian nggak tahu siapa yang mau beli cireng, kalian jualan di orang yang nggak suka cireng, kalian jualan itu di Singapura, maka nggak ada yang beli cireng kalian, karena ya mungkin cireng itu enak, namun ketika kalian jualan cireng di Singapura, siapa yang mau beli gitu lah. Sehingga Brika Saki mengatakan kalau kalian bikin bisnis kalian harus tahu pasarnya itu siapa. Kemudian 4 kecerdasan. Jadi Kiyosaki mengajarkan 4 tipe kecerdasan. Kecerdasan pertama itu adalah literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa? Jadi kita harus paham bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana mengelola uang. Salah satunya adalah ya dengan bikin aset, beli aset, beli aset, beli aset, bukan beli liability. Kemudian kecerdasan yang kedua adalah keterampilan investasi. Nah, gimana kalian katakanlah kalian beli saham, obligasi, properti dan sebagainya, tapi kalian harus beli investasi gitu. Kalian menginvestasi yang kalian punya sekarang, dan investasi terbaik kata Robert Kiyosaki adalah investasi di bidang pendidikan. Jadi kalian sekolah mahal itu kata Robert Kiyosaki nggak salah, kalian beli buku mahal itu nggak salah, karena katakanlah kalian ikut kelas kursus bisnis seharga 10 juta gitu, satu kelas selama 2 jam itu 10 juta gitu, tapi dengan ikut kelas tersebut kalian bisa menghasilkan 10 miliar gitu. Maka itu investasi yang paling berguna menurut Robert Kiyosaki. Ketika ada kelas bisnis senilai 2 juta, maka ikutilah. Karena itu tidak sia-sia gitu. Kalian bisa menciptakan 10 miliar dari 10 juta tersebut. Nah, itu investasi gitu. Bagaimana kita menginvestasikan apa yang kita punya sekarang. Apa yang kita punya itu bukan melulu tentang uang. Kalau kalian nggak punya uang sekarang, kalian bisa menginvestasikan diri kalian sendiri. Kalian bisa menginvestasikan pendidikan, kalian bisa menginvestasikan raga kalian, dan lain-lain. Kemudian kecerdasan keuangan tiga adalah keterampilan pengelolaan waktu. Jadi kalau kalian mau kaya, kalian bisa mengelola waktu. Waktu itu adalah satuan paling berharga. Menurut saya, menurut Dava dan Suara, waktu itu lebih berharga daripada uang. Karena waktu itu nggak bisa dikembalikan. Gitu. Katakanlah, misal uh, kalian merugikan orang gitu. Misal kalian habis ngilangin HP orang gitu. Kalian habis minjem HP orang dan kalian ilangin HP-nya. Itu masih bisa ditukar. Kalian masih bisa beli dengan uang kalian dan kalian tukar dia. Tapi kalau kalian janjian sama orang, katakanlah kalian janjian di hari Rabu, kemudian kalian nggak bisa datang di hari itu, sedangkan orang itu udah datang, maka kalian nggak bisa menukar waktu orang tersebut. Nah, that's why waktu itu sangat-sangat satuan paling berharga itu adalah waktu menurut saya, karena itu nggak bisa ditukar sama apapun. Sedangkan kalau uang, barang, apapun itu masih bisa ditukar, masih bisa kita kembalikan gitu ketika kita memberikan orang lain. Tapi ketika kita kehilangan waktu, maka waktu nggak bisa ditukar dengan apapun itu. Karena mau nggak mau kita cuma punya hidup 60 tahun, setelah itu kita mati, selesai. Kemudian kita kecerdasan keuangan yang keempat adalah pengelolaan orang dan sistem kecerdasan keuangan. Bagaimana kita mengelola uang? Jadi kalau di SBM itu ada matkul namanya Human Resource Organization Management. Jadi bagaimana kita mengelola orang. Jadi salah satu kemampuan yang menurut saya paling berguna selama saya hidup adalah kemampuan public speaking. Jadi kalau kalian bisa punya anak, saran saya adalah ajari anak kalian public speaking dari awal. Karena ketika anak kalian nggak bisa public speaking, maka ketika dewasa, anak kalian bakal jadi karyawan. Bakal jadi orang yang disuruh-suruh. Karena dia nggak bisa nyuruh orang. Jadi, seharusnya kalian gitu, ketika kalian masih jadi orang yang nggak bisa mengelola orang, maka kelolalah orang. Belajarlah untuk mengelola orang. Contohnya dengan apa? Dengan ikut himpunan, dengan ikut organisasi, dengan ikut event. Nah, dengan begitu maka kalian akan terbiasa akan atau terampil untuk mengelola orang. Gitu. Nggak harus jadi ketua. Kan jadi anggota saja kalian sudah mengelola orang gitu sebenarnya. Kalian sudah menghadapi dunia yang keras ini gitu. Beda kayak kalau kalian pendiam, kalian benar-benar nggak bisa mengelola orang, kalian nyuruh orang aja nggak bisa, maka ya kalian busuk gitu. Maksudnya kalian bakal jadi orang yang disuruh-suruh terus selamanya. Kata Robert Kiyosaki ya ini ya. Gue pernah ada salah satu challenge gitu. Keterampilan mengelola orang itu gini. Misal, kalau kalian mau mengetes seberapa pintar kalian mengelola orang, salah satu contoh,
salah satu apa namanya waktu salah satu apa namanya cara kecilnya itu adalah dengan kalian ke tempat random, kemudian ada orang rokok, kemudian kalian suruh orang itu matiin rokoknya. Ketika orang itu matiin rokoknya, maka kalian adalah orang yang pintar mengolah orang. Tapi kalau orang itu nggak mau, maka kalian harus belajar lagi. Gitu. Ya itu mengolah orang. Nah itu adalah 4 tipe kecerdasannya. Kemudian arus kas tadi udah jelas ya, arus kas orang kaya seperti apa, kas orang miskin seperti apa. Kemudian apa namanya balap tikus tadi udah, cat race, pembelian rumah juga udah tadi. Rumah itu bisa diliabilitas sebenarnya dia bukan apa namanya bukan aset. Nah, kemudian bagaimana memulai pendidikan keuangan gitu. Ketika kalian mahasiswa tapi kalian mau jadi kaya, gimana caranya gitu kan? Saya nggak punya uang gitu kan. Nah, kalian harus belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Kalian tanya orang sukses, kalian ikut webinar, kalian ikut baca buku dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah hal belajar dari pengalaman. Kemudian meningkatkan literasi keuangan. Kalian harus baca bagaimana sih cara mengelola uang dan seterusnya. Kemudian menciptakan arus kas positif. Nah, ini yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang ya. Kemudian membangun aset produktif, kemudian memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Sebenarnya dengan kita membaca buku Rich Dad Poor Dad ini, maka kita sudah memulai pendidikan keuangan kita dan kita mulai membangun kolom aset. Kemudian rintangan utama. Rintangan utamanya kata Kiyosaki adalah ketakutan dan ketidakpercayaan diri. Kalian takut, maka kalian gagal. Kalian ketergantungan, maka kalian gagal. Dan kalian nggak ada hasil instan tuh nggak ada kata Robert Kiyosaki. Jadi salah satu mental yang dimiliki oleh orang kaya kata Kiyosaki adalah kalian harus punya mental kalah, bukan mental kalah sih, mental nggak takut kalah gitu. Sehingga ketika kalian mau investasi sesuatu hal yang besar gitu, kalian investasikan uang kalian 100 juta untuk sebuah hal, maka kalian harus berani resiko gitu. Karena hal yang di manage oleh orang kaya itulah mereka memanage resiko. Kemudian pola pikir apa? Dua emosi utama ya, dua emosi utama yang dijelasin di Kiyosaki. Dia menjelaskan ada rasa takut sama ada rasa serakah. Itu adalah dua rasa yang nggak boleh kita punyai. Karena takut itu, misalnya kita mau menginvestasikan sesuatu atau kita mau bergerak sesuatu, tapi kita takut, itu nggak boleh. Tapi kita serakah juga nggak boleh. Kita mau mulai sesuatu, tapi kita nggak memperhitungkan resiko yang terjadi, maka itu jauh nggak boleh karena bodoh gitu. Kalian investasi 1 miliar untuk sesuatu yang bakal rugi, maka kalian akan kehilangan 1 miliar dengan cuma-cuma. Dan dua emosi ini yang nggak boleh kita punyai gitu. Harus kita minimalisir kata Kiyosaki. Ya udah, mungkin itu karena waktunya sudah lebih dari pukul 3 mungkin ya. Kita buka sesi diskusi. Mungkin ada yang nggak setuju sama Kiyosaki atau ada yang nggak setuju sama saya, maka katakan sekarang juga. Nah, ini Bang Abdillah Ahmad setuju nggak nih sama apa aja yang dijelaskan Kiyosaki? Ya, untuk itu mungkin saya saya transisikan ke sesi diskusi. Oke, boleh. Mungkin sekarang sekarang pukul 15.04 untuk sesi diskusi berapa menit sih? Ya, mungkin sekarang sedang azan, kita kita stop dulu ya. Untuk
Untuk sesi diskusi kita bisa mulai, mungkin kita sampai 20 menit ya sesi diskusinya. Oke, dipersilakan kepada Matias untuk menjadi moderator dalam. Oke, makasih Dava atas penjelasannya. Nah, jadi seperti yang udah dibilang tadi, dipersilakan kepada teman-teman kalau ada yang mau memberi pendapat, memberi tanggapan, dan sebagainya, sangat dipersilahkan ya. Segala mungkin aku mau diskusi sesuatu ya. Nah, Oke. sebenarnya saya sempat mendengarkan ya bahwa jadi employee itu jelek, jadi apa namanya pebisnis atau apa investor itu baik. Nah, menurut saya tidak serta merta seperti itu. Jadi mungkin ya kalau kita lihat dari nominal uangnya, tentu saja pebisnis atau entrepreneur sama investor itu lebih banyak. Tapi saya percaya bahwa hidup ini nggak hanya tentang uang. Ya, mungkin saya yakin Dafa juga percaya hal itu kan ya. Ya kan? Halo Dafa. Sorry, gimana gimana? Ya, Dafa juga setuju kan bahwa hidup ini nggak hanya tentang uang. Betul. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya, sebenarnya baik dan buruk dari suatu pekerjaan itu nggak hanya dari uangnya, tapi juga value yang kita bisa berikan ke masyarakat. Jadi masyarakat itu kan dalam suatu sistem masyarakat kan harus ada yang jadi misalkan tukang angkot gitu. Bukan menjelekkan ya, tapi harus ada ya, harus ada sebagai fakta. Harus ada yang menjadi tukang angkot, supir angkot atau supir taksi dan sebagainya yang ya mungkin kalau kita masukkan ke cash flow kuadran tadi itu masuk ke employee. Tapi kan kita perlu akan hal itu dan mereka memberikan value yang yang bisa memperbaik masyarakatnya. Jadi ya kalau kita menjadi pebisnis, misalkan kita bisnis buku misalkan atau bisnis bisnis makanan. Jadi kan kita menyediakan makanan yang membuat masyarakat bahagia gitu atau membuat masyarakat ya terjaga hidupnya. Jadi kita memberikan value pada masyarakat. Tapi ya sih kalau kita menjadi employee atau menjadi misalkan self employed itu skala dari kontribusi kita mungkin tidak sebesar kalau kita menjadi bisnis. Tapi jangan lupa bahwa bisnis itu butuh infanteri, butuh butuh anak buah dan anak buah yang menjalankan bisnisnya. Kalau bisnis sendirian, namanya bukan bisnis ya. Jadi bisnis yang misal mungkin dia itu mengelola bisnis makanan yang internasional atau nasional gitu, itu butuh orang-orang yang di tingkat bawah, misalkan pekerja pabriknya gitu. Jadi mereka sebenarnya yang menggerakkan roda perusahaannya. Si bisnisnya itu mengelola perusahaannya gitu. Jadi intinya sebenarnya kita ya nilai dari suatu atau baik buruk dari suatu pekerjaan itu sebenarnya tidak hanya dinilai dari uang, tapi kita bisa nilai dari nilai yang kita bisa berikan ke masyarakat. Sebenarnya setuju berat dengan statement ini bahwa eh apa namanya hidup itu nggak melulu tentang uang ya. Kalau uang kamu banyak belum tentu kamu paling bagus. Tidak seperti itu yang terjadi. eh di buku ini juga dijelaskan si Kiyosaki juga menjelaskan bahwa
nggak segalanya itu tentang uang. Jadi ketika kalian menjadi supir angkot katakanlah, tapi kalian itu bermanfaat bagi sesama, maka dan kalian bahagia atas hidup kalian sendiri dan kalian nggak merugikan orang lain, maka ya jadilah tukang angkot gitu kan. Jadilah tukang angkot ketika kalian bahagia kalian menjadi itu. Setuju berat dan ya itu pilihan hidup masing-masing dan orang bebas mau jadi apapun itu bebas dan nggak harus jadi pebisnis, nggak harus jadi entrepreneur. Kalau mereka mau self employed juga nggak apa-apa gitu kan. Mereka mau jadi employee, mereka mau jadi apapun itu bebas dan itu adalah pilihan hidup mereka dan mereka bahagia, mereka bagus gitu loh. Karena hidup ini adalah tentang kebahagiaan ya, bukan tentang uang. Banyak uang bukan berarti bahagia, sedikit uang bukan berarti nggak bahagia. Jadi yang penting orang-orang itu bahagia gitu kan. Yang penting manusia itu bahagia, maka manusia telah mencapai apa ya tujuan hidupnya dengan baik. Tapi ada sebuah oposisi di sini. Ketika orang itu miskin, tandanya dia sedikit duit. Kalau orang kaya, tandanya dia banyak duit. Kalau orang sedikit duit, maka dia lebih tidak berguna daripada orang yang banyak duit. Itu yang terjadi. Ketika dia jadi presiden, maka dia jadi orang kaya. Karena dia berguna gitu. Dia memimpin negara dia. Tapi ketika dia jadi pemulung, katakanlah, dia miskin. Dia hanya punya sedikit duit. Sehingga dia nggak berguna bagi sesama. Gitu. Karena kenapa? Karena dia cuma ngumpulin botol-botol sampah gitu. Botol-botol sampah sehingga ya dia tidak seberguna presiden sehingga presiden lebih kaya daripada pemulung. Nah kemudian apakah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa presiden lebih bermanfaat daripada pemulung? Bisa menurut saya. Menurut saya presiden lebih bermanfaat. Pebisnis lebih bermanfaat daripada supir angkot. Menurut saya itu terjadi. Benar-benar terjadi. Petani mungkin ya, petani. Kita nggak bisa makan kalau nggak ada petani. Kita nggak bisa makan beras. Kita nggak bisa makan nasi kalau nggak ada petani padi gitu kan. Tapi petani itu miskin. Dan menurut saya, petani tidak lebih berguna daripada bisnis. Itu yang terjadi gitu. Itu bukan menurut saya, tapi maksudnya itu bisa sih terjadi. Nah, bagaimana yang terjadi di Barat atau di negara-negara maju adalah orang-orang itu udah pada terdidik semua, udah pada jadi pebisnis semua. Sedangkan di Indonesia hanya 2% pebisnis. Di luar tuh banyak sekali pebisnis sehingga pekerjaan-pekerjaan seperti petani, seperti supir angkot, seperti hal-hal yang demikian itu dikerjakan oleh orang-orang yang minim gitu. Jadi orang di sana itu gajinya tinggi-tinggi. Petani gajinya tinggi karena nggak ada yang mau jadi petani gitu. Supir angkot gajinya tinggi karena nggak ada yang mau jadi supir angkot. Tukang cuci piring gajinya tinggi karena nggak ada yang mau jadi tukang cuci piring. Dan pelan-pelan itu semua termekanisasi itu. Pelan-pelan itu semua jadi robot dan itu nggak diperlukan gitu di mereka. Jadi mereka semakin maju dan masing-masing dari mereka itu makin bermanfaat karena masing-masing dari mereka bisa menghasilkan uang yang banyak atau bisa menghasilkan value barang yang banyak gitu. Katakanlah ketika apa namanya ketika satu kelas kalian kelasnya 30 orang nih. Nah, ketika 30 orang itu hidup di suatu pulau dan 30-30-nya itu bisa menciptakan value yang tinggi, katakanlah ada yang bisa nangkap ikan, ada yang bisa bikin rumah, ada yang bisa apapun. Maka satu pulau itu maka jadi pulau yang hebat gitu. Tapi ketika orang 30-30-nya hanya jadi pemulung, maka 30-30-nya dia akan mati. Nah, gitu. Jadi gimana menurut Bang Abdi? Jadi apakah tetap orang yang miskin tetap baik atau kalau bisa kaya itu lebih baik, gimana menurut Bang Abdi? Oke, mungkin saya agak mungkin ya ada beberapa poin yang saya setuju, ada beberapa poin yang saya kurang setuju. Yang pertama, ya kalau mau dibilang orang miskin itu tidak berguna ya enggak ya. Misalkan petani bukan tidak berguna atau sobat angkot bukan tidak berguna, tapi mungkin kurang berguna daripada orang yang kaya. Ya itu bedanya tidak dan kurang ya. Kalau Anda bilang tidak berarti sepertinya Anda seperti menghina itu. Betul, kalau tidak salah berarti yang benar adalah Ya, kurang, yang kurang. benar adalah kurang benar. Ya, ya, ya mungkin yang kedua saya ya saya sebenarnya sempat singgung tentang skala tadi ya. Skala kebermanfaatannya. Misalkan bisnis itu skala kebermanfaatannya misalkan bisnisnya nasional ya nasional. Kalau internasional bisa internasional. Kalau regional juga regional. Tapi kalau misalkan satu employee itu kan
ya terbatas di perusahaannya, tapi nanti bisa mungkin produk yang dia hasilkan bisa keluar ke masyarakat. Nah, itu sebenarnya ya ya apa namanya? Mungkin skalanya kurang besar ya. Tapi kalau saya ya mungkin dari agama yang saya yakini, orang yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa ya. Jadi bukan orang yang paling kaya, dan ya bertakwa kan apa namanya? Unsur spiritualnya. Dan jadi tapi sisi sisi lain juga diajarkan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling berguna bagi sesama, bagi orang lain. Jadi ya salah satu cara agar lebih berguna ke orang lain itu dengan menjadi kaya, dan dengan kaya kita bisa menggerakkan roda-roda di sistem-sistem masyarakat yang ada di misalkan negara kita gitu. Jadi ya mungkin saya saya bisa kembalikan. Oke, oke. Ya Setuju, orang setuju. miskin itu menggerakkan roda, atau employee bukan. Employee itu menggerakkan rodanya secara langsung. Kalau saya kalau saya dapat simpulkan mungkin dari diskusi singkat ini, orang atau employee itu menggerakkan rodanya secara langsung. Misalkan buat barang ya buat barang langsung. Jadi misalkan bekerja di pabrik gitu. Tapi orang kaya itu menggerakkan rodanya secara tidak langsung, atau entrepreneur itu menggerakkan rodanya secara tidak langsung. Dengan gimana? Dengan ya mengorganize suatu perusahaan yang misalkan menghasilkan suatu produk yang mana yang ya dua-duanya diperlukan, perlu perlu pekerja pabrik diperlukan, manajemen diperlukan biar pabriknya nggak bangkrut, ya bisa tetap jalan. Jadi itu mungkin apa namanya, kesimpulannya. Kalau ya employee itu menggerakkan roda masyarakat secara langsung, orang kaya itu menggerakkan secara tidak langsung dengan misalkan mempekerjakan orang lain gitu. Ya seperti itu. Oke, Ya oke. saya lagi mungkin untuk ya dapat memberikan tanggapan, mungkin yang lain bisa Oh, diskusi. oke. Setuju. Eh, Employee itu menggerakkan secara langsung, sedangkan entrepreneur itu menggerakkan secara tidak langsung, yaitu memberi lapangan kerja katakanlah ya. Nah, ada sebuah pertanyaan kecil di benak saya, yaitu apakah employee itu bisa lebih berguna, bisa lebih bermanfaat ketika employee semua punya bisnis sendiri-sendiri. Sehingga apakah itu bisa lebih berguna? Dan ketika semua orang menjadi sebuah entrepreneur, apakah itu mungkin? Dan ketika apa namanya? Apakah dunia akan menjadi lebih berguna ketika tidak ada employee di dunia ini? Menurut Bang Abdi gimana? Oh ya, saya mau membawa satu poin lagi, otomasi. Ya, seperti dapat tentang sempat membahas tentang otomasi ya, karena saya sudah bilang ini apa namanya, saya sudah bilang mau menutup diskusi dari saya, ya saya singkat saja. Ya, otomasi zaman sekarang Hmm. orang apa namanya, orang di employee itu mungkin tidak semakin tidak diperlukan ya, bukan bukan langsung tidak diperlukan, tapi semakin berkurang keperluannya, semakin berkurang keperluannya. Kenapa? Karena ada otomasi. Dan otomasi itu bisa mengurangi orang yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan ya kan. Misalkan dulu petani 1 hektar butuh sekian orang, atau butuh bajak, butuh kerbau dengan bajak dan sebagainya. Sekarang bisa dengan traktor, dan orang yang diperlukan berkurang gitu. Itu salah satu poin yang mungkin perlu diamati. Jadi apakah employee bisa lebih berguna dari PT Employee? Sebenarnya dua-duanya berguna. Tapi yang mana saya tidak, ya mungkin saya buka ke peserta-peserta lain di HLC ini. Oke. Oke, untuk
peserta yang lain kalau mau eh, memberikan pertanyaan, tanggapan, atau mau melanjutkan dari percakapannya Abi tadi, silahkan ya. Gimana yang lain mau ada diskusi lainnya nih? Aku izin nanya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Nata dan makasih juga Dava untuk penjelasannya. Aku mau nanya tentang tadi tuh Dava sempat mention kalau nggak salah ngebahas tentang apa ya, kalau menurut kita mungkin yang tadi sempat dipaparin tentang kecerdasan finansial tuh hal yang sepele, tapi sebenarnya banyak orang yang lupain itu dan bahkan masih banyak orang miskin karena mereka suka lupain gitu tentang fakta-fakta itu. Nah, aku pengen point out tentang Dava tuh mention masih tetap ada orang miskin. Nah, aku pengen nanya aja pendapat Dava tuh sebenarnya apakah semua orang bisa nggak sih lepas dari kemiskinan? Karena kalau aku sering baca pemikiran orang lain, banyak orang yang percaya kalau kemiskinan itu sifatnya sistematik atau generational gitu. Jadi orang yang sekarang miskin bakal susah untuk keluar dari kemiskinan tersebut dan mungkin butuh bantuan dari pihak eksternal. Dan aku mau tahu pendapat Dava aja, apakah semua orang bisa lepas dari kemiskinan kalau misalnya dia sekarang Oh, miskin? Dan iya, gimana? oke, paham, paham. Nah, sebelum jawab, izin ke toilet bener ya? Oke, Oke, ini pertanyaan bagus banget ya dari Nata. Maksudnya, apa namanya, ini pertanyaan lomba gitu. Apa, ini tiba-tiba pertanyaan debat nih. Kayak Nata sering ikut lomba debat ya. Apakah kemiskinan itu bisa dihilangkan gitu? Ini kan pertanyaan untuk calon presiden ya, calon menteri pendidikan atau apa gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan kemiskinan? Ini sebenarnya sebuah pembahasan yang dalam sekali. Jawaban besar saya adalah kemiskinan itu bisa diberantas. Kemiskinan bisa dihilangkan. Indonesia masih punya banyak orang miskin, sedangkan negara-negara maju itu orang miskinnya sudah semakin berkurang gitu. Nah, bagaimana cara menghilangkan kemiskinan? Uh, kan tadi si Nata bilang ketika dia sudah masuk ke lingkaran kemiskinan, maka dia akan selamanya miskin. Nah, banyak sekali yang seperti itu kan. Nah, tapi menurut saya itu tidak harus terjadi gitu. Memang banyak yang ketika dia udah masuk lingkaran miskin, keluarganya miskin, anak miskin, anak miskin, miskin, kemudian dia nggak bisa keluar dari itu terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena kadang-kadang dia lahir dari keluarga miskin, kemudian dia dibesarkan tanpa uang, dia dibesarkan dengan hal-hal yang gratis gitu. Misal dia jadi nggak sekolah, dia jadi nggak mendapatkan fasilitas yang baik, dia nggak terpapar dengan buku, dia nggak terpapar dengan dunia luar, sehingga kerjaannya sehari-hari cuma ikut papahnya mulung atau ikut atau ya gitu-gitulah kerjaan-kerjaan, sehingga dia tertutup dari hal-hal yang bikin kaya gitu ya, apa namanya. Nah, itu terjadi.
ketika ada orang yang miskin kemudian masuk lingkaran miskin, dia tetap miskin sampai keturunan. Itu bisa jadi. Tapi kemiskinan bisa diberantas dengan cara pendidikan, edukasi. Jadi seperti yang dibilang Shishi Kiyosaki ya, investasi paling berharga menurut dia adalah investasi pendidikan. Jadi menurut saya ketika sebuah negara mau memberantas kemiskinan, maka yang harus ditekankan adalah sektor pendidikan, bukan sektor industri. Mungkin sektor industri juga, sektor ketenaga kerjaan juga. Tapi yang pertama kali harus ditekankan adalah sektor pendidikan. Sehingga orang yang menjadi pemimpin pendidikan itu harus benar-benar orang yang cerdas. Dan saya yakin, saya lihat Nadiem Makarim itu adalah sosok seorang baru yang cerdas gitu, lebih cerdas dari Indonesia sebelumnya gitu katakanlah. Jadi Nadiem Makarim kan mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu tuh bikin semua orang bisa sekolah gitu, semua orang bisa mendapatkan pendidikan dan semua orang bisa memberantas kemiskinan gitu. Dan nah itu, jadi jawaban besarnya adalah pendidikan itu harusnya ditekankan. Dan saya punya pemikiran nih dari dulu ya, saya punya pikiran bahwa harusnya yang memiliki gaji besar itu adalah seorang guru. Guru itu harusnya gajinya besar. Sehingga ketika guru gaji besar, guru itu harusnya bukan orang yang sepele. Guru itu harusnya orang-orang terdidik kayak misal siapa kayak CEO perusahaan apa, dia jadi guru dan dia dibayar besar untuk jadi guru. Nah, sehingga orang yang diajarin anak SD, anak SMP, anak SMA itu mendapatkan guru yang baik sehingga mereka semua terdidik. Mereka semua terdidik dan orang-orang berlomba-lomba jadi guru dan guru-gurunya berkualitas gitu. Kalau saya jadi presiden ya, saya akan menggaji besar para guru gitu. Menggaji para guru, saya akan menggelontorkan segenap anggaran untuk di bidang pendidikan gitulah intinya. Dan ya contohnya di buku ini gitu. Di buku ini menjelaskan kalau kaya itu membeli sedemikian. Nah, sebenarnya itu semua mudah gitu. Jadi ini nggak tahu ya, yang ada di pola pikir saya itu jadi orang kaya itu sangat-sangat mudah. Hidup itu sangat-sangat mudah gitu. Kan kata filsafat, hidup itu susah gitu. Misalkan kalian jadi singa atau kalian jadi rusa gitu. Kalian jadi rusa dan kalian diturunkan oleh Tuhan ke bawah ke hutan gitu. Dan kalian harus bertahan hidup gitu. Kalian harus lari-lari dikejar singa atau kalian harus nyari daun supaya kalian bisa bertahan hidup. Itu sama kayak jadi manusia gitu. Kalian diturunkan jadi manusia, kalian harus bekerja buat cari makan, kalian harus bekerja buat diterima sosial dan seterusnya. Dan orang-orang dan filsafat bilang hidup itu sengsara sebenarnya. Kita dipaksa untuk hidup, kita nggak pernah memilih untuk hidup dan kita dipaksa dan kita harus bertahan hidup di tengah hutan yang bisa dimakan singa gitu. Tapi menurut saya hidup itu sangat mudah ketika kita menguasai ilmu hidup. Ilmu hidup apa? Ilmu hidup adalah ilmu menguasai uang gitu. Karena manusia hidup dengan uang ya. Kalau kalian singa, maka kalian akan mempertajam taring kalian, kan akan mengencangkan otot-otot kaki kalian. Tapi kalau kalian manusia, kalian akan mengencangkan akal kalian gitu. Mengencangkan akal kita untuk mendapatkan uang gitu. Karena kan manusia itu harus berguna gitu ya. Orang semakin berguna semakin dapat uang, maka semakin bisa semena-mena terhadap semuanya. Sehingga ya itulah kemampuan manusia itu tentang uang. Dan menurut saya pendidikan uang adalah pendidikan yang harus nomor satu harusnya ada di pelajaran. Jadi ketika saya jadi menteri pendidikan, maka saya akan menambahkan pelajaran anak SD jadi pendidikan keuangan gitu, pendidikan keuangan. Nah, itu sekali seminggu itu harus ada pendidikan keuangan itu. Nah, gitu gimana menurut Nata gimana? Oke, berarti bisa aku simpulin sebenarnya untuk memberantas kemiskinan jatuhnya kita nggak bisa langsung tuangin semua tuntutannya ke orang miskin itu, tapi harus ada gerakan kolektif, terutama dari pemerintah, buat bangun sistem pendidikan yang lebih baik. Betul. Oke, thank you ya. Aku udah puas juga sama jawabannya. Oke, mantap. Nah, sebenarnya apa namanya? Oke, ada lagi nggak nih yang mau berdiskusi? Ini kan topik diskusi yang nyantai ya, maksudnya apapun yang didiskusikan. Aku mau nanya, boleh nggak? Boleh, boleh. Dava kan anak SBM ya. Ya. Nah, aku pernah dengar gitu, kalau misalnya perusahaan tuh kena pajaknya kan 2 kali gitu. Kalau orang yang kerja kan kayak kena pajaknya pajak penghasilan. Kalau perusahaan kayak kena 2 kali gitu. Ya. Nah, kira-kira itu gimana sih caranya biar kalau bisnis itu lebih untung gitu daripada kerja? Kalau misalnya kena pajaknya tuh gede.
Thank you. Oke. Kalau kalau realita yang terjadi, pajak itu besar sekali. Ketika kita punya perusahaan, jebret, berdiri nih, pemerintah itu bakal ngejar perusahaan kita untuk membayar pajak sebanyak-banyaknya. Itu pasti. Dan pajaknya besar sekali. Bisa sampai benar-benar ini tinggi gitu lah. Dan kebanyakan perusahaan zaman sekarang, apalagi perusahaan yang belum terlalu besar ya, kalau perusahaan sekelas Mayora, perusahaan sekelas Nestle, Danone gitu itu ya mereka nggak bakal menghindari pajak. Tapi perusahaan-perusahaan yang sedang grow itu realitanya mereka pada menghindari pajak. Menghindari pajak. Nah, itu sebenarnya nggak boleh sih. Cuman ya realita yang terjadi kayak gitu. Ketika kita mau bisnis kita itu lebih menghasilkan, maka bagaimanapun kita menghindari pajak. Tapi menghindari itu bukan berarti kita apa ya? Bukan berarti kita ini ya nggak bayar pajak, bukan. Tapi misal pajak itu akan tinggi ketika omset kita tinggi. Nah, misal ya, pajak itu dilihat dari omsetnya. Nah, berarti kita harus bisa membuat omset yang rendah, tapi keuntungan yang tinggi. Nah, gitu loh. Jadi pajak itu bisa diakali. Nah, kemudian ya hal seperti itulah. Jadi kebanyakan perusahaan itu pada mengakali bisnisnya supaya pajaknya itu lebih minim daripada nggak diakali sama sekali gitu. Kalau nggak diakali sama sekali, hancur-hancuran tuh habis apa namanya si keuntungannya bakal minim. Kemudian menurut saya pemerintah Indonesia itu menetapkan pajaknya itu nggak terlalu sengsara kok. Jadi walaupun sebesar itu, tapi pemerintah Indonesia sudah menghitungkan itu matang-matang. Jadi menurut saya ketika kita punya usaha dan kena pajak 2 kali, itu kita masih tetap kaya. Karena nggak mungkin pemerintah mempersulit pengusaha. Yang ada pemerintah tuh malah memfasilitasi pengusaha, ngasih modal dan lain-lain gitu. Jadi apa namanya? Jadi percayalah pada pemerintah. Percayalah pada pemerintah. Ketika pemerintah, ayo bayarlah pajak 2 kali, maka bayarlah. Gitu. Karena pemerintah tidak menyulitkan gitu. Karena bakal ada yang diuntungkan atas pajak itu. Karena ya gitu-gitulah. Jadi apa namanya? Kalau kita beneran usaha dan kita beneran bisnis, kita tidak bakal terjerat pajak. Pajak itu nggak akan memiskinkan kita gitu lah. Kalau di agama saya, agama Islam gitu, dia Islam itu mengajarkan bahwa semakin Anda memberi, maka Anda tidak mungkin kekurangan gitu. Jadi apa namanya? Memberilah maka kalian nggak akan kekurangan, kalian nggak akan merasa kekurangan gitu. Jadi ya walaupun seorang pekerja itu dikenakan pajak sekali, tapi akan lebih kaya seorang pengusaha yang dikenakan pajak 2 kali. Itu sih. Menjawab nggak? Oke, menjawab. Makasih ya. Oke. Ayo nih Bang Matias bertanya dong, berdiskusi dong ini Bang Matias. Oke. Mungkin palingan mau mastiin aja ya. Ini berarti si Robert Kiyosaki ini berarti bukan ke gimana ya? Ini berarti dia kayak nulisnya itu kayak mental orang kaya itu seharusnya bagaimana ya? Kurang lebih begitu Ya di betul. bukunya. Soalnya kan kayak kalau sebenarnya kan kayak bisa kita lihat di dunia nyata ya bahwa kayak misalnya menjadi employee, kayak menjadi dokter itu uangnya gede, sedangkan ada orang yang menjadi entrepreneur terus kayak bisnisnya gagal terus jadinya malah jadi miskin seperti gitu. Ya. Seperti gitu dong. Berarti maksudnya ini lebih ke nasihat aja gitu ya. Kayak gitu. Ini jatuhnya kayak menurut saya ini jatuhnya seperti tutorial. Oke. Tutorial menjadi kaya gitu. Tutorial menjadi kaya. Jadi kalau mau kaya maka kan tadi kan ini ya. Jadi sebenarnya yang di sini itu bukan melulu tentang bisnis ya. Kan ada juga orang yang jadi employee atau dia jadi apapun itu, tapi dia tetap punya mental kaya gitu. Jadi mental kayanya seorang employee itu ketika dia dapat duit, ketika dia dapat bayaran per bulan 10 juta katakanlah, dia itu membelanjakan duitnya untuk apa? Nah itu. Jadi si Robert itu pengen tutorial nih. Kalau kalian mau jadi kaya, walaupun kalian employee, kalian tetap bisa kaya dengan membelanjakan uang kalian untuk hal yang berguna, bukan sekedar ditabung, bukan sekedar dibelikan hal-hal yang nggak berguna gitu lah. Robert Kiyosaki cuma pengen ngasih tahu perbedaan aset dan liabilitas sehingga employee kalau mau dikaya ya belilah aset bukan liabilitas gitu. Nah, tapi kalau di kenyataannya itu benar. Jadi
employee itu adalah pekerjaan yang paling nyaman dan paling teratur dan paling terjamin gitu. Jadi itu pilihan hidup sih. Jadi kalau kita mau hidup kita teratur dan nyaman tentram, maka jadilah employee yang kalian bakal dibayar, yang orang-orang bakal dibayar 10 juta per bulan, hari raya dapat tunjangan, kemudian pensiun dapat dana pensiun dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah hidup yang sudah pasti gitu. Maka, hidup saya 10 juta sudah cukup karena ya udah saya makan berapa juta, saya ini. Sehingga saya sudah bahagia dengan itu dan saya nyaman dengan kenyamanan ini, maka ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau pebisnis itu adalah hidup yang penuh rintangan dan resiko. Jadi kalau kalian jadi pebisnis itu jadi seorang yang pengambil resiko. Jadi sebenarnya pekerjaan pengusaha itu adalah pekerjaan pengambil resiko. Jadi kalau kalian ngambil bisnis berarti bisa jadi bangkrut. Jadi kalian melarat-melaratnya nggak bisa makan itu bisa. Karena kalian rugi bermiliar-miliar itu bisa. Bahkan kalian jadi dituntut ke pengadilan dihukum mati itu bisa. Jadi karena kalian hutang nggak dibayar nah gitu lah. Tapi ya itulah, Robert Kiyosaki mengajarkan untuk punya rasa berani tadi, sifat dua emosi tadi kan, rasa takut. Si Kiyosaki nggak suka rasa takut, fierce and serakah tadi kan, serakah dia nggak suka juga. Nah, takut itu dia nggak suka. Nah, ketika kita terlalu nyaman dengan pekerjaan kita sebagai karyawan, nah Robert Kiyosaki nggak suka itu gitu. Jadi ya gitu, jawab nggak? Oke, sip. Makasih Dava. Sama Mantap. palingan menanya satu lagi kan tadi lu sempat bilang kayak kalau lu skeptis sama bukunya itu skeptis di bagian mananya ya? Sama kayak lu bilang skeptis terus tapi lu juga bilang kayak ini buku finansial kedua terbaik yang lu pernah baca gitu. Ya benar ya. Nah, jadi skeptisnya di mana? Jadi skeptisnya adalah di bagian dia sebenarnya tidak mengalami itu gitu. Jadi buku ini bagus, buku ini mengajarkan hal-hal keuangan yang harus diketahui manusia. Tapi di sini Kiyosaki bercerita bahwa itu dia mengalami itu gitu. Dia mengalami itu. Sehingga pembaca lebih kayak wah, based on true story. Nah, saya skeptisnya di bagian true story-nya itu. Di bagian sebenarnya ini ya dia cuma bikin novel supaya orang-orang itu paham tentang keuangan gitu lah. Jadi ini sebenarnya cuma novel yang orang-orang bisa paham tentang keuangan. Tapi di sini dia cerita kayak seolah-olah itu cerita dia sendiri gitu lah. Sama kayak cerita dari Olivia Rodrigo ya. Kalau teman-teman tahu Olivia Rodrigo, yang album yang hits kan yang Soar itu kan. Soar itu kan dia hits waktu tahun 2021 atau 2020 dia hitsnya dengan mengatakan bahwa itu adalah kisah pengalamannya sendiri gitu. Dia pengalaman diputusin pacarnya dan pacarnya sekarang with that blonde girl gitu, with that blonde girl. Dan dia menulis lagu pacarnya jahat, dia menulis 10 lagu yang isinya pacarnya jahat dan lain-lain, mantannya jahat dan lain-lain. Dan itu booming gitu, marketingnya booming dan semua orang jadi wah iya nih kasih Olivia Rodrigo nih dan lain-lain. Nah padahal itu sebenarnya dia cuma bikin lagu dan dikasih embel-embel cerita itu, dan ya ini salah satunya buku Rich Dad Poor Dad itu salah satunya seperti ini. Tapi walaupun begitu Robert Kiyosaki ini pinter banget. Kenapa? Karena bikin buku adalah salah satu cara untuk mendapatkan royalti. Sedangkan royalti adalah salah satu aset. Nah, jadi Robert Kiyosaki ini menerapkan sendiri langsung ilmunya karena salah satu untuk menciptakan aset adalah menciptakan royalti. Kalian bikin lagu, bikin film, atau bikin buku. Nah, semakin bukunya banyak terjual atau dibaca orang, maka dia semakin dapat duit tanpa dia ngapa-ngapain gitu. Dia cuma cukup nulis sekali dan ketika setiap buku yang dibaca sama orang dia dapat duit. Nah, itu royalti yang dia mau dapatkan, aset yang mau dia dapatkan gitu. Karena dia nggak bisa bikin musik, maka dia bikin buku. Nah, itu dia sih. Jadi kalau teman-teman di sini bisa musik, maka bikinlah musik dan itu jadi aset sebenarnya. Jadi artis atau penyanyi itu bisa kaya kalau dia punya aset lagu yang banyak dan dia dapat royalti yang banyak dari lagunya, dan tanpa harus melakukan apapun dia bisa mendapatkan uang. Nah, itu dia deh. Gitu, Bang. Oke, sip. Thank you, Dava. Oke, mantap. Palingan karena udah jam 3.41 mungkin diberi kesempatan terakhir pada teman-teman kalau ada yang mau nanya. Boleh. Ini BTW Bang Abdi ini dari Jawa. Jawa mana nih? Jawa Timur. Jawa Timur. Mana nah? Jawa Timurnya mana? Timur Nganjuk. Nganjuk. Oh iya.
Aku juga punya saudara di Nganjuk. Berarti suka makan pedas ya? Suka makan pedas. Ya kadang. Ayo, ini Bang Mates mau berdiskusi lagi kayaknya nih. Yang lain ya mungkin. Ah, boleh yang lain. BTW kita follow-followan IG dong, follow-followan IG dong biar bisa menjalin silaturahmi. Bisa apa ya? Bisa apa namanya? Koneksi itu dalam buku Kiyosaki juga koneksi itu penting nih. Jadi kalian harus follow IG Dava Danis. Nanti gue follow back pasti. BTW kalian cita-cita kalian mau jadi apa guys? Ini saya buka topik diskusi ya. Bang Mates, cita-citanya mau jadi apa nih? Eh, masih bingung sih. Masih bingung. Terus gimana? Ya, Setelah lulus ya, setelah lulus mau ngapain? ya palingan kerja. Tapi ya palingan di bidang matematika sih harapannya. Apa? Jadi apa gitu? Apa? Udah punya pandangan belum? Oh mau ke sini, mau ke apa gitu? Enggak sih, lebih kayak just go with the flow aja lah, kayak gitu. Just go with the flow. Oke, tapi nggak punya keinginan nggak? Keinginan saya mau menjadi apa gitu? Atau mungkin pas SD disuruh gambar cita-cita, nah gambarnya apa gitu? Kalau dulu sih palingan jadi sutradara film sih paling. Oh, saudara film bisa bisa diwujudkan sekarang itu kan bisa nggak sih? Iya, tapi masih yang gue dulu sih masih itu sih kayak kalau pengen jadi sutradara film yang bener-bener fokus di film doang itu agak susah kayak gitu. Harus nyambi jadi kayak di sutradara iklan, sinetron gitu-gitu sih. Benar. Oke. Kalau yang lain mau jadi apa nih? Cita-citanya nih. Nata mau jadi apa Nata? Eh, aku ini masih gambaran umum sih karena belum spesifik, tapi matematikawan terapan di bidang lingkungan. Bidang lingkungan. Berarti niatnya baik ya? Niatnya untuk menyehatkan bumi atau gimana? Sebenarnya itu sisi idealismenya, tapi jarang gitu ada tempat yang bisa buat bener-bener ideal. Kalau ngomongin tentang kebaikan lingkungan kan berarti fokus ke climate change atau masalah Hmm. lainnya. Tapi Hmm. sebenarnya lebih ke selama bisa kerja di bidang lingkungan tuh harusnya bisa apa ya, lebih fulfilling gitu kerjanya. Jadi nggak apa-apa kalaupun kerja di industri yang commercialized, apa ya, kayak industri biasa aja, tapi di bidang lingkungan gitu. Tapi yang tujuannya tuh nggak mesti untuk memajukan lingkungan, tapi intinya dia tetap berhubungan sama lingkungan karena ya aku senangnya tuh hal yang berbau dengan lingkungan. Jadi nggak mesti kayak memberantas climate change, itu nggak mesti, tapi intinya di bidang lingkungan. Oke. Keren. Berarti udah punya Yes. mana gitu ya? Keren. Iya. Ini kalau kata Bang Abdi, mengikigai. Jadi Iya. apa yang kita bisa, apa yang dibutuhkan dunia, itu biar nyatu gitu. Bang Eh, Abdi apa? Kalau saya Nah, yang pertama jadi dosen. Ya apa dosen. namanya? Karena saya paham bahwa saya saya paham bahwa matematika itu ilmu dosen matematika. Matematika itu ilmu yang sangat mendasari. Ya ilmu-ilmu lain dan perkembangan teknologi sampai sekarang itu berdasarkan matematika kan. HP, Hmm. laptop, internet dan sebagainya itu kan Oh, berdasarkan matematika. iya Itu benar. yang Ya. pertama. Jadi Hmm. saya ingin mengembangkan itu matematika. Yang kedua saya ingin jadi pengusaha juga. Jadi Nah, ya apa namanya untuk apa? Untuk mensupport di bidang keuangan. oke. Pengusaha apa? Pengusaha apa? Ya belum kebayang sih, tapi jadi pengusaha. Belum kebayang. Oke. Siap. Berarti itu harus diplan kan ya, harus bisnis plannya harus bagus nih. Kata Kiyosaki bilang
eh, apa namanya, kerjaan pengusaha itu adalah bikin bisnis plan yang baik. Nah, itu bikin BMC dan lain-lain. Kalau Siska mau jadi apa, Siska, cita-citanya? Aku masih bingung juga sih sebenarnya, tapi kayaknya ke arah kalau enggak bisnis kerja gitu. Jadi apa? Bisnis apa? Belum tahu, tapi kalau kerja gitu pengennya kayak di banking gitu. Oh, banking. Oke, oke, oke. Biasanya like father like son. Jadi banking itu ketika kita sudah masuk ke dunia banking, maka selamanya banking itu luar biasa gitu. Salah satunya ya ya gitu loh. Ketika apa namanya? Banking itu dunia yang sangat apa namanya? Adiktif gitu. Karena ketika kita udah masuk BI, maka selamanya kita akan BI terus, nah gitu. Jadi banking juga bagus sih. Si Jeff Bezos kan kok Jeff Bezos sih? Siapa sih yang dulu awalnya banking? Alibaba, apa sih? Nah, itulah ini dia dulunya bankir, habis itu dia bikin usaha, dan bankirnya itu ada gunanya juga gitu untuk membiayai si usahanya. Kalau Bang Habibur Rahman, ini ada nggak nih Bang Habibur Rahman? Ada Kak. Mau jadi apa? Cita-citanya? Kalau saya lebih ke mungkin data scientist atau programmer gitu sih Kak. Oh, oke, oke. Programmer. Nah, ini jelas ini data scientist atau programmer. Mantap, mantap, mantap. Berarti sangat-sangat sangat ini ya, komputer data scientist kan berarti mengolah data ya. BTW, udah pernah nonton itu dong, film di judulnya Missing di bioskop. Nah, ini baru keluar itu, intinya filmnya menceritakan bahwa ada anak yang ibunya hilang gitu, ibunya hilang di Kolombia jauh kan. Kemudian dia men-track bagaimana caranya menemukan ibunya hanya dari internet gitu. Jadi internet itu adalah sebuah aspek yang sangat-sangat mempengaruhi hidup kita, dan itu semuanya di internet, dan semuanya itu ada berdasarkan data gitu. Kalau kita bicara bisnis juga, itu data itu adalah salah satu hal yang wajib gitu lah. Misalnya kita mau bikin bisnis soto, warung soto, maka kita harus tahu nih data orang-orang yang makan soto siapa aja, harganya berapa, dan lain-lain. Data itu kita main data gitu. Oke, oke, sip. Oke, sorry motong. Oke, oke, oke. Oke, tapi kalau udah jam 3.50, jadi kita tutup aja ya LC-nya. Nanti kalau mau lanjut ngobrol habis ini aja. Siap, siap, siap. Palingan sekarang sesi dokum, jadi eh, yuk silakan pada on cam untuk foto. Untuk Habibur Rahman mau, oke, mau bisa on cam. Oke, udah. Gua foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, eh, thank you semuanya karena kita udah dokum. Jadi Oke, oke, mantap, mantap. Thank you guys. Karena gue habis ini ada acara, gue izin live dulu ya. Oke, 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 Siap. silakan. Makasih, Ya, Dava. Pak. oke, 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 kita eval. oke. Eh, Oke, sesi evaluasi setelah kita mulai sesi evaluasinya. Oke, mungkin yang pertama terkait persiapan dari acara ini.
yang apa namanya yang sebenarnya saya jadi MC, Matias jadi moderator itu baru di baru jadinya tadi beberapa jam sebelum acaranya, 1 jam sebelum acaranya, enggak sampai 1 jam, beberapa menit sebelum acaranya. Itu yang pertama. Jadi mungkin ya sih, kita perlu pertimbangan itu. Kita perlu pertimbangan itu. Kita kalau misalkan kita nggak bisa, kalau Matias dan Siska nggak bisa jadi moderator, ya harus dipikirin moderator yang menyatu ya, yang semuanya. Itu yang pertama. Gimana menurut kalian? eh Tentang moderator ya. Soalnya eh untuk HLC ketiga nanti gue juga belum tahu sih bisa ikut dari awal apa enggak. Soalnya ada kelas dadakan jam 3 sampai jam 5. Sedangkan HLC-nya kan jam 4. Jadi begitu deh. Jadi kayaknya harus nyari moderator lain. Atau kalau Abid mau jadi moderator lagi gimana? Em, A- Atau ya palingan eh atau mau bagi dua kayak tadi lagi juga nggak apa-apa. Jadi gue masuknya pas pas kayak di tengah sampai akhirnya gitu. wait. Ya, mungkin bisa sih, mungkin bisa. Ya, sementara gitu aja deh. Oke. Tapi palingan kita juga nanya yang lain juga ya. Mau jadi pembicara apa enggak? Oh ya ini masih direkord. Sabar.